Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Rahman. Konsep dasar pengelolaan memori. Mengapa memori perlu diatur? Menurut konsep von Neumann, CPU bertugas mengirimkan data ke memori utama. Kemudian dari memori utama diteruskan menuju memori sekunder. Dari memori sekunder, data diolah untuk dilanjutkan memori utama dan dilanjutkan ke CPU. Tujuan pengelolaan. Yang pertama, meningkatkan utilitas CPU. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat. Untuk yang ketiga, transfer data dari ke memori ke dari CPU lebih efisien. Pengantar. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Instruksi memerlukan proses memasukkan atau menyimpan ke alamat di memori. Tugas sistem operasi adalah mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Bagian operating system yang mengatur memori disebut dengan memory manager. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak terpakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Dan yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Swapping. Suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dialihkan kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Merupakan pengertian dari swapping. Suatu contoh yaitu proses multiprogramming menggunakan algoritma penjadwalan CPU round robin. Swapping dua proses menggunakan disk sebagai backing store, seperti yang terlihat pada gambar. Ruang alamat logika fisik. Alamat logika adalah alamat yang diturunkan langsung dari CPU. Sedang alamat fisik adalah alamat yang terdapat pada memori. Pada saat compile time dan load time, alamat logika dan alamat fisik menunjukkan nilai yang sama. Sedangkan pada execution time terjadi perbedaan antara alamat logika dengan alamat fisik. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika sering disebut dengan alamat maya atau virtual address. Kumpulan alamat logika yang diturunkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika. Alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut ruang alamat fisik.
Pada saat terjadi runtime, pemetaan virtual ke alamat fisik oleh memori management unit yang ada pada hardware. Relokasi dinamis menggunakan register relokasi. Seperti yang terdapat pada gambar. Terima kasih teman-teman Muhammad. Selanjutnya saya Febri Waluyo, Fakultas Teknik Informatika. Pak Subhan, saya akan menjelaskan tentang pencatatan pemakaian memori. Bertujuan agar dapat diketahui lokasi mana saja yang di memori utama yang masih kosong dan sudah terisi. Peta bit atau peta map. 1. Memori dibagi menjadi beberapa alokasi unit. Tiap unit terdiri beberapa watt. 2. Tiap unit berhubungan dengan 1 byte, yaitu akan terisi 0 jika unit kosong dan 1 jika unit ada isinya. Gambar petabyte berikut ini. Linked list. Setiap node terdiri atas informasi yang menyatakan adanya proses atau hul, lokasi awal dan panjang lokasi. Memori yang digunakan relatif kecil, tidak perlu dilakukan penghitungan blok lubang memori yang sudah tercatat di node. Monoprogramming. Jika sistem menggunakan konsep monoprogramming, maka pengolokasian memori ke suatu proses akan relatif sederhana, karena setiap saat hanya satu program yang akses. Berikut adalah gambar dari monoprogramming. Manajemen memori untuk 1. Hanya ada satu proses pada satu saat. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakaian memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Program mengambil kendali seluruh mesin. Multiprogramming. Manajemen memori untuk multiprogramming. A. Mempermudah pemrograman. B. Dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan. C. Efisiensi penggunaan sumber daya. D. Eksekusi lebih murah jika proses
besar dipecah menjadi beberapa proses. Dapat mengerjakan sejumlah proses secara simultan. Sistem body. Sistem body merupakan cara mengelola memori utama dengan memanfaatkan penggunaan bilangan biner. Contoh, suatu memori utama awalnya punya satu lubang berukuran 1 MB. Jika proses A berukuran 90 KB memasuki memori, maka permintaan 90 KB akan dialokasikan ke lokasi terdekat, yaitu 128 KB. Maka blok 1 MB akan dipecah jadi dua blok masing-masing 512 KB. Blok tersebut dibagi jadi dua blok 128 KB. Kemudian proses B menempati 64 KB berikutnya dengan cara membagi blok 64 KB. Berikut gambar dari sistem body. Jika proses berukuran 35 KB, maka proses tersebut akan ditempatkan pada lubang 64 KB dan menyisakan 29 KB yang disebut internal fragmentation, sebab sisa memori yang terbuang berasal dari segmen ini. Teman saya meneruskan apa yang telah dituliskan tadi oleh Waluyo. Saya Irwan Zakaria mau melanjutkan apa yang sudah diterangkan dari teman saya tadi. Syarat pengelolaan memori. Relokasi. Prosesor dan OS harus mentransalisasikan memori referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik. Proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian OS. Sharing. Manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Organisasi logika OS dan HD harus tetap komunikasi dengan user program dalam satu modul. Organisasi fisik harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long term scheduling. Struktur memori secara hierarkis diterangkan seperti pada gambar berikut ini. Struktur memori secara hierarkis. Semakin ke bawah, maka biaya per bit semakin rendah.
dan kapasitas penyimpanan semakin besar. Waktu akses semakin besar dan frekuensi pengaksesan memori oleh prosesor semakin berkurang. Alokasi memori berturutan masing-masing proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berturutan. Alokasi memori tak berturutan program dibagi menjadi beberapa blok atau segmen dan ditempatkan tanpa harus berdekatan. Teknik ini bisa digunakan pada sistem memori maya sebagai alokasi peak dilakukan secara global. Strategi alokasi memori. 1. Free-Feed Algorithm. Manajer memori menelusuri petabit atau senarai berkait sampai menemukan lubang besar yang memadai untuk ditempati proses. Lubang dibagi dua, untuk proses dan lubang yang tidak digunakan kecuali ketika besar lubang tepat sama dengan ukuran yang diperlukan proses. Strategi alokasi memori. 2. Next-Fit Algorithm. Penelusuran sama dengan Free-Feed Algorithm, namun dimulai dari posisi terakhir kali menemukan segmen untuk proses. Best-Fit Algorithm. Algoritma mencari sampai akhir dan mengambil lubang terkecil yang dapat memuat proses. Strategi alokasi memori. Word-Fit Algorithm. Selalu mencari lubang besar yang tersedia. Dan Quick-Fit Algorithm hanya untuk pencatatan pada senarai berkait. Hanya menelusuri senarai lubang memori, bukan di senarai proses.